pemirsa, salam olahraga. Atlet olahraga biasanya akan berpenampilan sederhana tanpa menggunakan aksesoris ataupun embel-embel lainnya kecuali alat tersebut dibutuhkan dalam kegiatan mereka berolahraga. Tapi pemirsa, olahraga yang satu ini, atletnya dituntut harus berpenampilan cantik, memakai busana yang menarik, dan yang paling penting harus mampu memainkan berbagai macam alat musik, berkolaborasi dengan tim membuat sebuah atraksi yang luar biasa. Olahraga itu adalah olahraga drum band atau marching band. Nah, seperti apa perkembangan olahraga drum band dari Kabupaten Biren? Saksikan selengkapnya bersama Arena Olahraga. Untuk Anda yang gemar berolahraga, tetapi ingin tetap bisa tampil cantik, rapi, menawan, dan juga menarik, tidak salah lagi, pilihan yang sangat tepat untuk Anda adalah marching band. Marching band adalah sekelompok musisi yang memainkan alat musik tiup, perkusi, dan kadang juga ada alat musik lainnya yang tampil sambil berjalan atau berbaris dalam formasi tertentu. Marching band biasanya tampil dalam parade, pertandingan olahraga seperti pertandingan sepak bola atau kompetisi khusus marching band. Marching band sendiri termasuk dalam olahraga yang sangat populer di Amerika Serikat, tetapi juga berkembang di banyak negara lain termasuk di Indonesia, terutama di kalangan sekolah dan juga universitas. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang olahraga marching band, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana sejarah dari marching band itu sendiri. Marching band adalah kelompok musik yang memainkan alat musik tiup dan perkusi sambil berjalan dalam formasi tertentu. Biasanya olahraga ini dilakukan di lapangan terbuka. Marching band memiliki sejarah panjang yang berasal dari kebutuhan militer, lalu berkembang menjadi bagian dari hiburan serta kegiatan pendidikan. Zaman militer, pada abad pertengahan 1700-an, marching band pertama kali muncul sebagai bagian dari militer. Mereka digunakan untuk mengatur ritme barisan tentara saat berjalan, serta sebagai alat komunikasi selama pertempuran. Instrumen yang digunakan biasanya adalah drum dan juga trompet. Dalam revolusi Amerika dan Eropa, pasukan militer dari negara seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat memiliki band militer tetap yang memainkan lagu-lagu patriotik. Kemudian pada abad ke-19, marching band mengalami perkembangan ke dunia sipil. Marching band mulai digunakan dalam parade sipil dan perayaan publik. Sekolah dan universitas di Amerika Serikat mulai membentuk marching band sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Pada awal abad ke-20, perkembangan marching band menjadi lebih terstruktur dengan koreografi dan aransemen musik yang lebih kompleks. Lalu bagaimana dengan perkembangan marching band di Indonesia? Nah pemirsa, marching band masuk ke Indonesia melalui pengaruh Barat, terutama Belanda dan juga negara Jepang. Pemirsa, alat-alat musik yang digunakan dalam marching band umumnya terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu perkusif, tiup logam, dan juga tiup kayu. Untuk perkusi, ini juga dibagi dalam beberapa bagian. Ada snare drum, bass drum, tenor drum, cymbals, dan juga marching bell atau lire, dan juga vibraphone, marimba, timpani, auxiliary percussion. Sementara alat musik tiup logam atau brass juga terbagi dalam beberapa bagian, seperti trompet, melapon, bariton, trombon, dan juga saxophone. Marching band juga sangat mengandalkan kedisiplinan karena semua anggota harus bergerak dan bermain secara serempak. Keterlambatan, kesalahan langkah, atau nada yang meleset bisa mengganggu keseluruhan pertunjukan. Kondisi fisik dan ketahanan juga menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Karena latihan marching band ini sering berlangsung selama berjam-jam. Dan seringkali latihan dilakukan di luar ruangan dalam berbagai kondisi cuaca. Diperlukan stamina dan kebugaran fisik yang kuat, terutama saat membawa alat musik berat sambil bergerak.
Komunikasi tim juga menjadi hal penting. Dalam sebuah pertunjukan, anggota marching band tidak bisa berkomunikasi secara verbal. Mereka harus memahami isyarat visual atau instruksi yang sudah disepakati untuk menjaga sinkronisasi dalam setiap pergerakan. Manajemen waktu tentu saja juga sangat diperlukan. Mengatur waktu antara latihan marching band, sekolah dan juga kuliah, serta kehidupan pribadi lainnya menjadi kompetisi dan juga tantangan besar dalam setiap latihan yang dilakukan. Olahraga ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Perlu persiapan untuk kostum, alat musik, transportasi, dan lain sebagainya. Dan dalam mengikuti kompetisi atau lomba di depan publik, tentu saja akan ada tekanan besar dalam tampil sempurna. Hal ini biasanya akan menimbulkan stres bagi anggota, apalagi jika hasil latihan belum maksimal. Pemirsa, yang menjadikan drum band ini masuk ke dalam kategori olahraga karena memang setiap pemainnya itu dituntut memiliki fisik yang kuat. Karena mereka harus mampu membawa beban alat yang berat, dimainkan sambil berjalan membentuk formasi agar seiring dan harmoni dengan musik yang mereka mainkan. Dan saya juga akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih jauh bagaimana perkembangan dari olahraga marching band di Kabupaten Biren. Jadi tetap bersama saya dalam arena olahraga. Saya Muklis, Ketua Umum KONI Biren. Insyaallah sampai hari ini kita udah 2 periode. Dan saya pertama menjadi Ketua KONI yaitu di tahun 2018. Dan alhamdulillah setelah kita membina KONI dan sebelum saya menjadi Ketua KONI Biren, peringkat olahraga di Biren yaitu sangat anjlok, yaitu di peringkat ke-18 se-Aceh. Dan alhamdulillah setelah kami memimpin KONI Biren di Pora di 2022 kemarin, kita mendapat peringkat yang sangat luar biasa dengan perolehan medali emas 32 yang dulu sebelum saya menjabat Ketua KONI. Kita Pora di Aceh Besar cuma 2 kita dapatkan medali emas. Sementara hari ini 32 kita dapatkan itu di Pora PD tahun 2022 dan peringkat ke-6. Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa di bidang olahraga menurut saya. Dan hari ini juga seperti olahraga drum band, ini merupakan olahraga yang sangat kita di sini, yang sangat kita khususkan, yaitu kemarin baru-baru ini di Piala Presiden kita mendapatkan nomor 2 ya se-Indonesia berarti. Ya insyaallah mudah-mudahan drum band ke depan di bawah pimpinan Pak Zamzami mudah-mudahan terus berkembang yang bisa membawa nilai positif untuk Kabupaten Biren. Kita akan melakukan pembinaan-pembinaan khusus yang pastinya drum band tetap harus di atas kita harapkan. Dan mudah-mudahan kita mohon dukungan penuh juga dari masyarakat di Kabupaten Biren. Kita selama ini selalu kita dukung baik di peralatan drum bandnya dan juga di kegiatan anak-anak dan juga proses untuk latihan tetap selalu kita jaga dan selalu kita support. Yang penting semua olahraga yang ada di Kabupaten Biren tetap maju dan terutama drum band insyaallah. Di hari-hari besar nasional atau
ya Hari Besar Kabupaten Biren, drum band selalu kita libatkan di sini karena sangat penting drum band ini di semua lini dia bisa kita gunakan. Ya, kita harapkan ke depan PDBI Biren terus berkembang yang bisa membawa membawa kebaikan dan juga nilai positif untuk atlet-atlet drum band ke depan. Dan kami terus membantu dan mendorong supaya PDBI Biren terus maju dan berkembang lebih baik yang akan datang. Dalam olahraga marching band, ada dua alat yang umumnya sering digunakan, yaitu snare drum dan juga crash cymbals. Adalah dua jenis instrumen perkusi yang umumnya digunakan dalam berbagai genre musik, terutama dalam drum set. Bunyi khas dari snare drum ini sendiri tajam seperti snap atau crack, sering digunakan untuk aksen dan ritme utama. Ciri fisiknya memiliki kawat logam di bawah membran bawah dan menghasilkan suara khas berdengung saat dipukul. Crash cymbal sendiri suaranya meledak, keras dan menyebar seperti crash. Berukuran 14-20 inci, terbuat dari logam tipis dan sering kali digunakan pada stun. Fungsinya digunakan untuk penekanan atau transisi seperti pada awal chorus atau akhir fill. Letak dalam drum set biasanya di sebelah kanan atau drummer, tapi biasa juga ada beberapa di posisi lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan saat berada di lapangan. Coba tangannya tuh dikontrol, jangan liar tangannya, dikontrol, tinggi sticknya dikontrol, suaranya, powernya dikontrol. Ayo lagi. Single stroke. Band turn up. 2 1 2 1 go, but Marching band, kita juga mengenal melapon dan juga bariton horn. Adalah dua alat musik tiup dari keluarga bass atau logam, tetapi keduanya memiliki bentuk, fungsi, dan peran yang berbeda dalam ensemble musik. Digunakan dalam marching band sebagai pengganti French horn. Biasanya ada di nada F atau E minor. Suaranya lebih terang dan tajam daripada French horn. Dirancang untuk proyek suara ke depan agar terdengar jelas dari luar ruangan. Bentuknya lebih mirip trompet besar dengan bel atau corong yang mengarah ke depan. Alat ini sendiri sering dipakai dalam marching band dan drum corps karena lebih mudah dimainkan sambil berjalan dibandingkan dengan French horn. Sementara bariton horn mengisi bagian tenor dalam ensemble brass, terutama dalam concert band atau brass band. Umumnya ada di nada B minor. Lebih hangat dan bulat dibandingkan dengan melafon, mirip seperti euphonium tetapi dengan tabung yang lebih sempit. Kegunaannya juga dilakukan di concert band, brass band, dan juga dalam kegiatan marching band. Marching band melibatkan kerjasama tim yang tinggi, di mana setiap anggota harus memiliki keterampilan teknis dalam memainkan alat musik dan juga kemampuan fisik untuk bergerak sesuai dengan irama dan formasi yang telah dipersiapkan. Misalnya dalam sebuah pertunjukan, formasi yang dibuat bisa sangat kompleks dan tentu saja membutuhkan latihan yang intensif. Keberhasilan penampilan ditentukan oleh sejauh mana tim dapat menggabungkan musik yang indah dengan gerakan yang harmonis serta ketetapan timing dalam melakukan transisi formasi. Pemirsa, tidak hanya sekedar mengandalkan keahlian bermain musik, olahraga ini juga mengembangkan disiplin, kepemimpinan, dan kemampuan berkolaborasi karena olahraga ini adalah salah satu olahraga tim. Marching band bukan hanya tentang kemampuan fisik, tetapi juga kerjasama yang solid, fokus, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama penampilan berlangsung.
marching band sendiri sering dipandang sebagai olahraga karena melibatkan ketahanan fisik, stamina, dan koordinasi tubuh. Selain keterampilan teknis dalam bermusik, tim marching band juga bisa berdiri dari puluhan hingga ratusan organ yang masing-masing memainkan alat musik dan melakukan gerakan dengan presisi yang tinggi. Pemirsa, walaupun terlihat sangat mudah, ternyata ada beberapa tantangan umum yang sering dihadapi oleh atlet dalam olahraga marching band. Di antaranya adalah koordinasi fisik dengan musik. Anggota marching band harus bisa memainkan alat musik dengan baik sambil melakukan formasi dan gerakan yang presisi. Ini tentu saja membutuhkan konsentrasi tinggi, koordinasi tubuh, dan juga latihan yang intensif. Dalam olahraga marching band, kita juga mengenal color guard, yaitu bagian dari pertunjukan marching band atau drum corps yang menggabungkan gerakan tari dengan menggunakan peralatan seperti bendera dan beberapa peralatan lainnya. Kegiatan ini sendiri tentu saja untuk mendukung penampilan dalam marching band. Color guard ini sendiri memiliki peran dalam menampilkan elemen visual yang mencerminkan ritme, emosi, dan tema dari musik yang dimainkan oleh marching band. Tari dan koreografi dalam color guard juga menggunakan gerakan tari yang sinkron dengan musik dan juga formasi band. Olahraga drum band sendiri juga akan mengusung kostum dengan tema tersendiri. Kostum dan properti sering mencerminkan tema keseluruhan dari pertunjukan band dan tentu saja akan beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan. Color guard sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu outdoor color guard, bagian dari marching band yang tampil di lapangan atau stadion, dan juga winter guard, tampil di dalam ruangan seperti di gym tanpa marching band, hanya menggunakan musik rekaman. Pemirsa, ciri-ciri khusus dari marching band itu sendiri dapat terlihat dari kegiatan baris berbaris yang teratur. Anggota marching band bergerak dalam formasi yang teratur dan juga terkoordinasi. Mereka juga akan memainkan musik sambil bergerak, seringkali dengan aransemen yang energi dan juga menarik. Dan semua anggota biasanya akan menggunakan seragam yang seragam dan mencolok. Kemudian drum major atau pemimpin band biasanya akan berdiri di depan untuk memandu ritme dan gerakan seluruh tim. Dalam beberapa pertunjukan, marching band juga biasanya akan menambahkan elemen visual seperti tarian, bendera, dan juga koreografi kompleks. Marching band, kita juga mengenal alat musik yang bernama marimba. Terbuat dari bilah kayu, biasanya dari rosewood atau sintetik dengan resonator logam di bawahnya. Bernada lebih rendah dan hangat dengan rentang nada luas biasa dari C2 sampai C7. Suaranya lembut, gelap, dan resonan, cocok untuk melodi, harmoni, dan juga akor. Ukurannya lebih besar dan lebar, dimainkan dengan 2 atau 4 mallet. Penggunaannya dilakukan dalam konser band, percussion ensemble, marching flat ensemble, dan juga musik klasik atau juga kontemporer. Kemudian kita juga mengenal glockenspiel atau bells, terbuat dari bilah logam, aluminium atau baja, bernada lebih tinggi, biasanya dari G5 sampai C8, ditulis 1 oktav lebih rendah dari suara sebenarnya. Suaranya lebih cerah, tajam, dan berkilau, cepat menonjol di antara alat musik lain. Berukuran kecil dan portable, dimainkan dengan mallet keras. Penggunaannya juga dalam konser band, marching band, orkestra, dan alat musik anak-anak.
Pemirsa, Anda masih bersama Arena Olahraga. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, kita akan berbincang santai seputar perkembangan dari olahraga marching band di PTN ini sendiri, yang ternyata memang sudah meraih prestasi sampai ke tingkat provinsi, dan tentu saja ini menjadi apresiasi yang besar ya dari kita semua bahwa keberadaan marching band di SMP Negeri 1 ini mampu memberikan prestasi baik itu kepada daerah maupun kepada provinsi. Dan itu bersama saya sudah hadir Bapak Ibrahim Harun selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Birun. Assalamualaikum Pak Ibrahim. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam olahraga. Dan juga hadir bersama kita pemirsa pelatih dari marching band Gita Batik Kuring, ada Bang Arif Maulana. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam olahraga. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Pak Ibrahim, bisa diceritakan sedikit sejarah awal mulanya berdirinya Gita Batik Kuring di SMP Negeri 1? Marching band Gita Batik Kuring pertama kita dirikan pada tahun 2007. Itu kita bangun melihat anak-anak yang punya bakat dan itu kita seleksi. Karena di marching band itu butuh komitmen yang tinggi. Juga kita wawancara orang tua apakah ada itu anak yang bergabung. Diizinkan. Jadi pada tahun 2017 mereka sudah bisa terlibat dalam kompetisi, yaitu Piala Gubernur Aceh, dan kita mendapat juara pertama. Keberhasilan di tahun 2018 itu anak-anak kita kondisikan dalam satu ruang kelas. Ada kelas khusus marching band di SMP seperti itu. Oke, berarti sampai kita buat kelas khusus memang di sini. Baik, berarti ketika Bapak bertugas di SMP Negeri 1 ini, itu marching band sudah ada atau memang belum ada sama sekali waktu itu? Sekolah ini sudah punya drum band. Oke. Tapi ketika saya masuk ke sekolah ini tahun 2013, drum kita sudah mati. Dari Ivan dan sebagainya. Berarti sudah vakum ya, belum ada tapi sudah vakum. Kemudian Bapak membangkitkan kembali. Nah, kenapa Bapak membangkitkan drum band? Apa Bapak juga pemain drum band dulu? Saya nggak ada background, tapi saya belajar di ekskul apa yang pertama pada diminati oleh siswa. Yang kedua yang membuat masyarakat senang anak-anak yang di sekolah ini. Ada drum band. Ada drum band. Oke, jadi ada ikon yang menarik ya, yang menarik di sekolah ini yang menjadi nilai jual ya. Salah satunya ada ekskul drum band yang membuat masyarakat itu jadi udah anaknya sekolah di sini aja. Oke, itu latar belakangnya ya. Baik. Nah, untuk pelatihan itu sendiri, apakah selama ini kita memang punya pelatih sendiri dari dalam atau kita mengadakan pelatih dari luar? Kita mencari pelatih dari kota direksi. Karena di sini juga dulu pernah ada PDB. Kita kawan-kawan dari PDB juga mengikuti kompetisi. Jadi kita masalkan ya anak adik-adik yang sedang mengikuti kompetisi di Kapra dan PON, kita rekrut menjadi pelatih di marching band Gita Batik Kuring. Oke, baik. Ngomong soal pelatih ini ada Bang Arif ini, Arif Maulana. Ini namanya Eskom nih, sarjana komputer tapi bergerak di bidang marching band. Nah, ini pasti ada sejarahnya nih. Bang Arif sudah berapa lama jadi pelatih marching band? Alhamdulillah jadi pelatih semenjak dari 2013. 13. Iya. Itu saat di pelatih langsung di sini atau memang pernah melatih di tempat lain sebelumnya? Sejarahnya itu saya pertama melatih bersama Bapak Ibrahim Harun, tapi bukan di sekolah ini. Oke. Nah, tapi kami melatih pertama itu di SMP Negeri 1 Pedada dulu. Itu saat itu Bapak Ibrahim Harun sebagai kepala sekolah di sana. Oke, berarti ini Pak Ibrahim kemana-mana bertugas, Ya. Rambainya itu pasti maju sebenarnya. Iya, betul. Iya. Setelah itu ada 3 tahun kami di SMP 1 Pedada. Setelah itu Bapak pindah ke SMP 3 Birun. Nah, di situ juga kami hidupkan kembali marching band di SMP 3 Birun, tapi di situ hanya berjalan 1 tahun. Nah, setelah itu pada 2017 Bapak pindah kemari SMP Negeri 1 Birun. Nah, di sini kami baru mulai menghidupkan kembali Gita Batik Kuring SMP Negeri 1 Birun. Oke, Bang Arif sendiri ini pemain drum band dulu Ya, sebelumnya? saya latar belakangnya dulu pemain. Pemain ya? Nah, pemainnya mulainya dari 2002, itu semenjak dari kelas 2 SMP. 2 SMP. Ya, terakhir main kemarin itu 2016 sebagai atlet PON di Jawa Barat.
sekalian bisa masuk Istana Negara waktu 17 Agustus. Bidang drum band. Iya, di Sudah drum band. sampai ke tingkat nasional, Bang ya? Alhamdulillah. Secara umum drum band dan marching band itu hampir sama. Cuman yang membedakan di situ musik dan peralatannya saja. Karena kalau di drum band mungkin biasanya kita tanpa menggunakan alat logam. Nah, tapi kalau sudah itu untuk alat musiknya masih menggunakan pianika. Tapi kalau kita sudah di marching band itu sudah menggunakan alat logam. Nah, contohnya seperti ada trompet, ada melofon, bariton, dan tuba. Nah, untuk alat-alat lain hampir sama semua. Ya, untuk yang membedakan antara drum band dan marching band. Untuk beberapa sekolah di tempat lain mungkin masih ada. Tapi kalau di Gita Batik Kuring kita sudah menggunakan full semuanya alat logam. Ya, yang berbedanya cuma di alat tiup. Di alat tiupnya aja, gitu ya? Berarti nggak pakai lagi pianika, langsung alat tiup. Yang lain semuanya perkusi sama colorguard itu sama. Sama aja. Kebanggaan lah ya yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Biren punya marching band. Bagaimana kemudian sekolah mengelola, mengkoordinir kegiatan siswa yang terlatih, kemudian fasilitas apa saja yang memang full disupport oleh sekolah sehingga bisa berkembang sampai saat ini. Kita yang pertama manajemen itu harus terbuka. Oke. Jadi kalau manajemen terbuka, orang bisa masuk. Jadi kalau kita itu kita memberi peluang ke orang lain. Setiap saat kita buat apa di sekolah. Kita bicara kekuatan yang ada di sekolah apa yang bisa dilalui oleh sekolah yang menggunakan dana bos. Karena sumber anggaran itu masuk dari bos, kita tidak dapat dipanggil di sekolah. Selain daripada anggaran bos. Yang ada effortnya di mana aja. Apa yang kita buat apa dia oleh murid. Apa yang bisa dibantu oleh orang tua. Apa yang bisa kita tangani dengan kekuatan yang ada di sekolah. Jadi respon daripada orang murid masyarakat cukup tinggi sehingga apapun ya perlombaan di mana perlombaan kita bisa membuat diri kita sehingga kita pun mendapat juara umum ketika itu berlaku. Ketika juara umum tidak dapat, anak-anak di sekolah, guru-guru yang menyambut kawan-kawannya yang baru pulang bertarung. Apresiasi lah Pak ya. Itu kan ada media online yang terus mempublikasi dari para alumni mana, mau di Jakarta, di Medan, mana mereka mengatakan yang memiliki sekolah SMP ini bahwa sekolahnya sekarang sudah berprestasi. Oke, nah berbicara tentang manajemen tadi, berarti kepengurusan dari pengurus marching band ini sendiri itu gimana Pak, struktur organisasi yang terbentuk sekarang? Kita sebelum kegiatan dimulai kita buat siapa yang mau mendampingi kegiatan ini. Kegiatan capek, butuh waktu, kadang-kadang kita tidak bisa membiarkan anak masyarakat kegiatan ini, apalagi alat yang mereka gunakan beragam. Ya, itu harus ada guru yang menjadi koordinator. Manakala anak mengalami musibah, musibah juga ada edukasi. Itu kita SK-kan. Oke, berarti SK pengurus drum band saja Pak ya? Itu dari Dewan Guru saja atau ada pengurus luar yang mungkin ikut berkecimpung di dalam SK itu Pak? Kita pada tahun pertama dari Dewan Guru ya. Pada tahun kedua, ketika ada kerja kita punya alumni yang begitu banyak. Alumni itu juga ikut membantu kegiatan ini. Mereka datang ke sekolah pada sore hari, mendampingi adik-adiknya Untuk berlatih. Sehingga manakala pelatih ahli kurang waktu atau segala macam bisa ditangani oleh adik-adik yang sudah pernah mengikuti F1 di tingkat profesi. Oke, ini kan banyak jenis alat musik yang dimainkan, bukan satu alat musik dan juga tidak beberapa siswa, tapi ada banyak ya. Terus saat ini ada berapa banyak anggota kita? Di tahun ini kita memiliki anggota pemainnya 93 orang. 93 orang. Iya. Pembagiannya berapa orang yang memainkan trompet, berapa yang untuk pemain trompet atau brass line itu kita memiliki sekitar 40 orang. Ya. Untuk pemain color guard-nya kita memiliki sekitar 20 orang. Selebihnya itu pemain perkusi. Itu jumlah anggota di marching band
khususnya di Tabatek Kuring SMP 1 Birun itu tidak ada batas dan tidak ada standarisasinya. Berarti kami secara nasional, Bang? iya emang seperti itu karena di dunia marching band itu lebih luas, lebih bebas. Ya, karena yang kita tuntut di sini itu kreativitas. Nah, jadi siapapun yang punya bakat, siapapun yang punya kemauan, kita tampung. Wah, dari adik-adik semua yang ada di sini. Nah, termasuk alumni juga mungkin ada yang mau bantu untuk bantu menghandle adik-adiknya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, ada juga yang masih pengen ikut main walaupun sudah padahal sudah tamat dari sini. Sudah di SMA tapi masih pengen main. Nah, jadi sampai segitunya rasa cintanya untuk di Tabatek Kuring ini. Kalau misalnya ada trompetnya 20 tapi anak-anaknya untuk peminatnya di trompetnya ada 25. Yang pertama kami sebagai pelatih itu berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Nah, apakah sanggup untuk ditambahkan alat? Kalau memang sanggup ditambahkan alat, berarti anak ini harus tunggu dulu dengan alat baru nanti. Tapi apabila tidak, kita akan kondisikan anak-anak tersebut ke alat yang lain. Setiap tahun pasti ada seleksi. Tapi kita lihat dari minat dan sukanya anak-anak dulu. Nah, itu memang apakah itu suaranya dari sekolah, dari siswa, atau mungkin ada bantuan dari pihak luar untuk mensupport marching band Tabatek Kuring ini? Baik, ketika pertama kita dirikan marching band Tabatek Kuring, kita periksa alat polanya. Ternyata kita punya alat 6 buah trompet. Sementara alat perkusi yang lain sudah Tidak layak pakai lagi, Pak, ya? Jadi kita kembali ke dia. Itu PDB-nya tidak cukup. Jadi ada referensi dia. Dari sekolah-sekolah mana ada yang mendapat bantuan alat dari pemerintah. Ada banyak sekolah. Ada SMP 1 ini, tingkat nomor. Ya, terus sekolah itu kegiatan marching band tidak jalan, gitu ya. Nah, minta bantuannya untuk pinjam pakai alat-alat dan sekolah di mana mereka sudah tentu tidak ada kegiatan lagi. Sehingga kita gunakan alat pinjaman sementara lah seperti itu misalnya. Terus juga yang tadi ada kita begini punya marching band yaitu Meliko, ya kan? Ya. Itu juga ya. Buat ada lagi. Juga kita buat bantuan, buat permohonan untuk kita pinjam alat. Mungkin Pak Ibrahim tahu yang membuat seperti itu apa? Marching band sebenarnya apa tidak ada pelatihnya atau memang anggotanya sudah tidak itu aktif? perlu anggaran pertama. Oh. Yang pertama ada kosnya berapa untuk pembiayaan, lagi yang kedua untuk alat. Kalau nggak beli baru ya alat yang udah kalau kita regenerasi ya. Karena ini kan juga menjadi bahan evaluasi untuk kita. Kalau misalnya ada sekolah yang bisa vakum, tidak kemungkinan hal itu mungkin akan terjadi di kita juga. Jadi kita mengantisipasi segala hal agar ini bisa terus aktif seperti itu. Oke. Kemudian selain dari alat pinjaman itu, apakah ada alat yang memang dibeli oleh sekolah untuk disediakan lebih banyak? Ada yang kurang kita sanggup kita dengan dana bos. Kita beli seperti berkuti. Perlu nambah dari. Jadi pelan-pelan fasilitas alat marching band Tabatek Kuring sudah 10 nih. Karena perjalanan sudah berapa tahun dari 2017 sampai 2024. Oke, karena kan olahraga marching band kan bukan olahraga yang hanya menggunakan bapak ini. Alat itu kan nggak murah ya, Pak. Ini kan butuh budget dan kos yang besar untuk kelengkapan alat seperti itu ya. Baik, Bang Arif, ini kan anggota kita kan ini memegang alat yang berbeda. Nah, itu metode latihan diterapkan sekarang gimana? Apakah memang Arif membidangi semua latihan yang saxophone, yang drum, yang trompet, yang apa namanya? Alat perkusi. Alat perkusi itu apakah Bang Arif membidangi semua itu atau memang ada pelatih lain yang khusus membidangi tiap bidang itu? Jadi di sini kami sebagai pelatih itu ada tim pelatih. Ada tim pelatih. Yang pertama kami duduk dulu, kami buat program dulu dengan pihak sekolah. Nah, dari tim pelatih itu ada masing-masing pelatih seksional. Nah, jadi tidak satu pelatih memegang semua rangkup, enggak. Jadi masing-masing dari pelatih itu kami ada seksional masing-masing. Nah, jadi contohnya seperti saya itu spesialisnya di musik. Nah, itu di brass line. Nah, tapi sekalian saya yang merangkum semua untuk pelatih-pelatih yang lain. Nah, jadi sesuai dari arahan kepala sekolah juga.
dengan aturan-aturan yang udah kami pegang. Nah, jadi untuk pelatih perkusinya siapa, untuk pelatih color guardnya siapa, nanti bahkan ada asisten pelatihnya juga. Nah, dari alumni yang kita ambil yang mau bantu. Kami kalau sudah buat jadwal latihan itu jalannya serentak. Nah, contoh misalnya dalam satu hari dalam satu minggu kita bisa berapa kali pertemuan. Nah, dari pertama kita latihan bisa jadi dari satu minggu bisa 3 kali pertemuan. Nanti sudah mendekati dengan lomba kita bisa padatkan lagi jadwal latihannya dari satu minggu bisa jadi 5 kali pertemuan. Nah, jadi begitu. Ada tidak Bang kendala yang dihadapi pelatih dalam mengkoordinir latihan dengan siswa SMP yang bisa kita bilang nih tamatan dari SD ya. Kita melatih itu ada nggak kendala? Kendala yang sering kami dapatkan itu yang pertama masalah kekurangan alat, jadi keterbatasan alat dan tempat latihan juga. Kadang-kadang kita latihan di tempat lapangan kayak gini kan anak-anak kasihan juga. Kita latihan di terik panas matahari. Nah, tiba-tiba kita lagi anak-anak latihan, tiba-tiba udah hujan mendung. Nah, itu yang menjadi kendala kita selama ini. Nah, selebihnya tidak ada. Misalnya ada kekurangan alat segala macam. Apakah selama ini anggota dari Marching Band itu sendiri, apakah dari pengurus atau dari anggota ini ada iuran per bulannya atau swadaya seikhlasnya yang sudah berjalan seperti ini, ada tidak diterapkan seperti itu? Di SMP sendiri kita tidak melakukan pengukuran. Tidak pengukuran. Cuma ada kendala. Kita selalu orang yang bisa ditemani oleh orang yang memang ujian artinya itu dari pasar ke sekolah. Kita berharapan dengan guru-guru sekolah kita nggak ada mulut pengukuran ini. Alasan guru kita gunakan dalam sekolah itu ya kita ambilkan di RKS. Berarti ini siswa memang murni tidak ada iuran apapun. Kalau memang terkendala kita akan bertemu dengan orang tua dan respon orang tua itu gimana Pak Iqbal sejauh ini? Jadi saya melihat di sendiri itu di mana pun lokal kita dilaksanakan itu semuanya tepat ada. Jadi ada yang beli minuman siswa anak semua kebutuhan itu pun apresiasi luar biasa sekali. Dan ketika latihan sore hari juga datang kami makanan begitu kita buat grup semua. Ada orang tua yang luar biasa sih manajemen. Yang lebih sangat menarik lagi kita direspon dipanggil sama alumni. Kita dipanggil di dekat alumni. Jadi apa yang bisa kami buat itu untuk SMP kategori. Karena makinanya bagus. Apa kami berikan alat atau lain. Ya, kami bilang kalau alat bisa digunakan dana pemerintah. Ya, coba dalam bentuk lain, karena kita tidak punya masalah. Ya, tempat ibadah di sekolah. Maka alumni berswadaya membangun sebuah musola yang namanya Musola dan Minat yang dibangun oleh. Ini musolanya masih baru ya, ternyata berkah dari Marching Band. Solidaritas dari alumni Marching Band SMP 1 bisa membangun musola yang sangat cantik. Ini masih dalam proses tahapan pembangunan ya Pak ya? Oke, luar biasa sekali. Nah, berbicara tentang sokongan dana, ada tidak Pak selama ini perhatian dari pemerintah melihat keberadaan dari Marching Band Gita Batik Kuring di saat ini? Dan kita cukup banyak respon dari Dewan, dari kita mengalokasikan anggaran. Tapi sebenarnya mungkin dari dana aspirasi. Dibeli bukan untuk SMP 1. Ya, dinas mana? Di Pora beli alat. Itu bisa digunakan untuk kegiatan prapora atau sekolah. Kami ini jangan itu. Jadi sekarang kita pinjam alat yang ada di sekolah. Berarti tidak khusus. Ini kita mutlak ini milik SMP 1 dan SMP 2. Sampai saat ini kita tidak ada alat sendiri. Sampai sudah 7 tahun. Yang setiap tahun kita dapat juara umum. Tidak punya alat sendiri. Nah, ini menjadi catatan penting barangkali. Oke, kita sudah sangat berprestasi, tapi kita masih harus meminjam alat dari dinas dan dari tempat-tempat lain seperti itu ya. Oke. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan masalah ini Pak dengan pihak pemerintah? Apakah memang kita perlu
Pak proposal, Kak Suranti atau gimana yang sudah koordinasi yang dilakukan selama ini? Kita semua dekat. Kita dengan ketua PDBI itu sangat dekat. Ketua komisi kita paham sudah apa yang kita butuhkan. Tapi mudah-mudahan mungkin ke depan, insya Allah semua fasilitas yang kurang bisa terpenuhi ya. Insya Allah bisa di tahun 2025 kita sudah punya alas sedikit apa yang ditambah. Si pelatih kita saat ini apakah kita masih kekurangan pelatih atau memang sudah masih harus mencari regenerasi yang sudah berjalan sejauh ini gimana? Untuk khususnya bagi di Biren ya, dengan kondisi pelatih sekarang ini ya, kalau menurut saya masih sangat kurang ya. Makanya perlu regenerasi untuk kedepannya supaya timbul orang-orang adik-adik ini yang alumni ini menjadi pengganti kami nanti ke depannya. Nah, untuk bisa melatih bahkan dia tidak hanya di Tapete Kuring aja, tapi bisa melatih juga di sekolah-sekolah lain. Nah, di acara-acara tertentu misalnya seperti 17-an, nah itu kan suasana drum bandnya itu lebih meriah, lebih ramai. Nah, di sini yang kami rasakan masih banyak sekolah-sekolah kalau di Biren ini masih kekurangan pelatih. Kalau untuk pelatih mayoret khususnya atau field commander di sini itu tidak ada pelatih khusus ya. Itu keseringan kalau di sini itu saya yang ambil alih karena untuk khusus field commander itu dia harus paham musik. Harus paham musik dan dengan apa yang udah kita miliki, contohnya seperti field commander atau mayoret, dia bisa ikut serta di saat latihan itu dengan pemain brass yang di situ banyak kebutuhannya untuk musik. Nah, jadi semuanya ya arahan ya, jadi dari pemanasannya, dari materinya, dari penampilannya itu dipimpin sama field commander. Ya, kalau di sini standarnya ada tiga orang untuk field commander. Satu field commander yang utama, field commander yang 2-3 untuk yang mendampingi apabila field commander yang pertama itu berhalangan. Sejauh ini prestasi apa saja Pak yang sudah pernah kita raih, yang pernah diraih oleh SMP 1 baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi? Ya, kita mulai di tahun 2018. Kita dapat juara umum Piala Gubernur. Itu di Banda Aceh. Ya. Kemudian di tahun 2019 itu juga dapat juara umum. Kemudian di tahun 2000 pandemi. Ya. 2020. Ya. 2021 itu ada piala virtual. Ya, secara virtual. Ya. Virtual ya. Yang ikut kita di dekat ini. Aceh. Iya. Hanya SMP 1. Iya. Kita dapat juara 2 nasional. Iya. Kemudian itu fokus ada di lomba di tahun 2023 itu ada LMBC. Apa namanya? LMBC. Luk Semawe. Marching band. Ya. Jadi di lapangan Kodi di Polres kita dapat juara umum dari 3 kategori yang kita ikuti. Semua dapat juara. Semua juara. Kemudian di tahun 2024 juga dapat juara umum. Juara umum juga itu kompetisinya sama, LMBC juga. Oke, nah untuk ini kan di tahun 2004 kan Aceh jadi tuan poli, jadi tuan rumah pon. Nah, ada nggak Mas Guleng dari ya ada 2 perwakilan dari kabupaten ini, alumni perwakilan poli pon, itu ya. Oke, baik Bang Arif. Apa nih persiapan ke depannya? Sedang ada kompetisi apa yang diikuti ke depannya yang sedang dipersiapkan sekarang? Untuk kompetisi ke depannya kita masih lihat dulu program ke depan seperti apa nanti kebijakan dari sekolah juga. Tapi yang sudah pasti kami tekadnya untuk ke depannya LMBC atau Semawe Marching Band kompetisi yang ketiga itu saya sudah sampaikan kepada kepala sekolah. Kita wajib ikut ke depan karena kita sudah mendapat 2 kali juara umum. Untuk mendapatkan juara umum mutlak kita harus 3 kali. Terima kasih Pak Ibrahim waktunya, Bang Arif juga, ini luar biasa ya. Karena
saya dulu juga pernah jadi anggota drum band SD, tapi ya melihat perkembangannya dengan animo masyarakat, dukungan dari orang tua. Karena kalau misalnya hanya pihak sekolah saja itu pasti agak terkendala. Kalau semuanya bersatu, jadi akan lebih mudah kita untuk mengaplikasi semua event yang akan dilaksanakan di tempatnya. Sukses terus untuk Bante Kuring ya, Bante Kuring. Nah, pemirsa, kita akan melihat atraksi dari marching band kita Bante Kuring, persembahan dari SMP Negeri 1 Biren. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Arena Olahraga. Visi dan misi dalam mengembangkan drum band di Biren, kami kepingin drum band di Biren tetap menjadi olahraga favorit bagi siswa karena ini adalah olahraga tim dan juga membutuhkan tenaga fisik dan sarana dan prasarana yang luar biasa. Perkembangannya sangat luar biasa, mulai dari keikutsertaan di saat PORA, kita dapat medali emas, kemudian kita di saat mengikut kejuaraan presiden juga kita dapat juara 2, kemudian baru-baru ini juga kita mendapat juara umum dalam rangka hadiah atau perebutan Piala Wali Kota Lok Sumau. Program yang kami giatkan di Kabupaten Biren yaitu terutama kita akan PDBI Biren selalu mensupport terutama drum band yang ada di sekolah mulai dari tingkat dasar, kemudian SMP dan SMA dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas drum band itu sendiri. PDBI Biren dalam rangka mensupport kita juga ya menggunakan sponsor lah karena kita akui peralatan drum band sangat mahal. Kemudian kita bekerjasama juga dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dalam rangka untuk menjaga kesehatan anak-anak. Untuk di pihak sekolah khususnya itu dalam rangka kegiatan ekstrakurikuler karena itu ada dana di BOS yang membolehkan dalam rangka peningkatan kegiatan ekstrakurikuler. Harapan kami ke depannya melalui pengurus saya selaku Ketua Umum PDBI mengajak seluruh pengurus PDBI terus memantau dan terus melatih agar PDBI di Biren tetap jaya. Who has a big dream to make his mother proud, who keeps trying and never give up. Baris berbaris dalam marching band adalah formasi dan gerakan yang terorganisir dari para anggota marching band saat tampil atau berlatih. Tujuannya adalah untuk menciptakan visual yang menarik dan menunjukkan kedisiplinan serta kekompakan. Maka yang perlu diperhatikan dalam formasi yang ada dalam marching band ini diantaranya adalah susunan anggota di lapangan, seperti blok, garis lurus, diagonal, melingkar, dan berbagai pola artistik lainnya. Diserasian langkah atau step atau stride, biasanya langkah standar disebut 8 atau 5, seperti 8 langkah untuk menempuh 5 yard.
langkah harus seragam dan juga presisi. Dilanjutkan dengan alignment, kerapian garis horizontal dan vertikal dalam formasi, dan tiap anggota harus selaras dengan anggota lainnya. Dilanjutkan dengan spacing, jarak antara anggota harus konsisten, misalnya 2 langkah atau 22,5 inci. Dilanjutkan dengan drill movement. Gerakan ini adalah gerakan berpindah formasi secara dinamis sesuai dengan musik. Bisa melibatkan gerakan ke depan, mundur, samping, bahkan diagonal. Dress and cover. Teknik menjaga agar barisan tetap lurus dari depan ke belakang dan dari samping ke samping. Yang terakhir adalah postur. Posisi tubuh saat berjalan umumnya tegap. Kepala lurus ke depan dan alat musik dibawa dengan benar. Terlihat sederhana, tapi ternyata olahraga ini benar-benar memerlukan kekuatan fisik yang luar biasa. Sangat dituntut untuk disiplin dan kompak, melatih kerjasama tim dan ketertiban dalam latihan atau kompetisi tentu menjadi hal dasar yang perlu ditanamkan dalam setiap atlet yang tergabung dalam marching band. Jika Anda ingin tahu olahraga apa yang sangat kompleks, diantaranya adalah olahraga marching band. Tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga keselarasan dan kerjasama dalam olahraga ini sangat diperlukan untuk menghasilkan pertunjukan yang harmonis, gerakan yang serasi, musik yang indah, dan juga gerakan yang dinamis. Untuk memberikan suguhan yang menarik, merupakan salah satu tujuan utama dari olahraga marching band. Akan terjadi keselarasan dalam musik, irama, gerakan sehingga menampilkan sebuah pertunjukan yang akan memukau penonton. Semoga sajian ini dapat membantu Anda untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarah marching band dan bagaimana perkembangan olahraga marching band yang ada di Aceh dan juga Indonesia. Sampai jumpa. Pemirsa, olahraga dan seni adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan karena ada nilai seni dalam olahraga dan ada nilai olahraga dalam seni seperti yang kita lihat dalam olahraga marching band yang merupakan perpaduan dari olahraga dan juga seni. Demikian sajian Arena Olahraga hari ini. Saya Nur Safriah, sampai jumpa. Salam olahraga.